Sarah tuh jahat banget sama aku. Van, kamu kenapa? Pak, Mbak Sarah tampar aku, Pak. Fani, aku minta maaf ya. Kurang ngajar kau, Saras. Kamu tega nampar adik kamu ya? Yang abisnya Fani ngatain Saras perawan tua, Pak. Pak, bohong, Pak. Aku nggak pernah ngatain Pak Sarah tuh perawan tuh. Aku nggak pernah, Pak. Keterlaluan kamu, Saras. Kamu udah bohongin Bapak. Dan kamu kasar sama adik kamu. Ya emang sama ini Bapak nggak pernah kasar sama Ibu. Saras kayak gini gara-gara Saras tuh nyotok kelakuan Bapak. Saya semakin sakit hati, Mbak. Adik saya juga ikut mengatakan saya perawan tua. Memangnya kenapa kalau saya perawan tua? Memangnya kenapa kalau saya belum menikah sampai sukses sekarang? Memang kenapa? Gak ada yang salah, Mbak. Gak ada yang salah, Mbak. Kamu sabar, Mbak. Saya bisa memahami perasaan kamu, apalagi kamu mengalami trauma. Saya sebenarnya juga mau menikah, Mbak. Tapi saya masih takut. Saya masih belum siap, Mbak Nadia. Bagaimana kalau nanti saya dipukulin juga sama suami saya seperti Ibu? Lalu Mbak bagaimana dong, Mbak? Setelah semua kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Makin hari, kelakuan Fani ternyata makin menjadi-jadi, Mbak. Makin lama kamu makin cantik aja. Aku suka dilihatnya. Kayak gitu, gombal terus sama. Oh, gombal sih beneran. Loh, Van, kok kamu nggak kuliah? Aku belum bayaran kuliah, Mbak. Belum bayar kuliah? Kemarin kan Mbak udah kasih kamu duit buat kuliah. Ya uangnya habis, Mbak, buat aku belanja online. Kamu tahu nggak? Uang bayaran kamu kuliah itu tuh tabungan aku dari lama, Fani. Terus kamu pakai buat belanja gitu aja. Fani, kamu nggak pernah mikir ya gimana perjuangannya Mbak nabung untuk kuliah kamu? Biar kamu tuh punya masa depan gitu loh. Sekarang malah kayak gini kelakuan kamu. Mbak, udah deh. Aku tuh udah capek tau gak diceramahin terus. Mbak tuh ya, cuma perempuan tua yang gak laku-laku. Hidup aku tuh hancur tau gak? Gara-gara Mbak masih tinggal di rumah ini. Tega ya kamu, Van. Aku gak nyangka loh kamu bisa ngomong kayak gitu. Calon mantu. Makasih ya amplopnya. Kamu tahu aja sih, kalau Om suka duit, lumayan buat ngadu ayam. Sama-sama, Om. Om doain supaya kamu sama Fani langgeng ya. Om setuju kalau kamu menikah sama Fani. Nggak, Saras nggak akan pernah setuju kalau Fani nikah sama cowok modelnya kayak gini. Lah, pacar Fani kurang apa? Dia baik, suka kasih bapak duit. Fani juga perhatian sama bapak. Nah kamu, mana nggak laku-laku? Pacar kamu mana? Van, ini terakhir kalinya ya Mbak kasih tahu kamu buat jangan punya hubungan sama cowok kayak gini. Ngerti kamu? Mbak cuma pingin kamu fokus kuliah. Masalah nanti tambahan dari mana, biar itu jadi urusan Mbak. Mbak itu gak usah ngatur hidup aku. Aku ini lebih tahu cowok aku dibanding Mbak. Ya, secara kan Mbak pacar aja gak pernah kan. Jadi ya udah Mbak gak usah sok tahu. Saat itu saya benar-benar khawatir, Mbak Nadia, dengan gaya pacarannya adik saya. Tapi ya begitulah, dia memang kepala batu, Mbak. Jadi setelah itu bagaimana, Mbak? Apa yang dilakukan? Ternyata firasat saya benar, Mbak. Fani tidak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saras. Bu. Kamu baru pulang lembur ya? Iya nih, Bu. Ibu kok mukanya panik? Kenapa? Fani dari kemarin belum pulang. Dia pergi sama pacarnya. HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Sebentar deh, biar Saras yang hubungin ya.
Gimana Saras? HP-nya nggak aktif, Bu. Gimana ya, Bu? Kalau nggak, Saras nyari Fanny dulu deh, Bu. Udah jam segini soalnya. Bentar ya, Bu. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Bapak, kita harus cari Fanny, Pak. Dia udah nggak pulang, Pak, beberapa hari ini. Biarin aja, ntar juga pulang sendiri. Enggak, Pak. Nggak bisa. Kita tetap harus cari Fanny, Pak. Ibu kasihan banget di rumah selalu mikirin Fanny, Pak. Pergi sana. Ganggu bapak senang-senang. Enggak. Saras nggak mau pergi, Pak. Bapak harus tanggung jawab, Pak, sebagai kepala rumah tangga, Pak. Hei, bapak belum pergi. Enggak. Melihat kelakuan bapak saya yang seperti itu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana saya mau menikah, Mbak Nadia? Saya nggak mau. Dan adik kamu sendiri, Mbak, bagaimana? Apakah akhirnya dia pulang? Sempat ketemu dengan Fanny? Akhirnya setelah 2 hari berikutnya dia pulang dengan sendirinya. Astaga, Mbak. Lalu apa yang terjadi setelah dia pulang? Ya saya marah lah, Mbak. Saya sebagai kakaknya nggak bisa biarin ini. Saya marah. Tapi, Mbak, ternyata di balik kemarahan saya itu ada satu peristiwa yang... Apalagi, Mbak? Ada peristiwa apa lagi? Makasih juga kamu udah anterin aku ke rumah. Aku senang banget bisa ngabisin waktu sama kamu. Apalagi aku tambah seneng banget bisa sama kamu terus. Kamu pergi ya sekarang? Tapi Mbak, Kamu mau pergi, atau saya akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah menculik adik saya. ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Habis dari mana kamu? 2 hari nggak pulang. Ya aku habis jalan-jalan lah Mbak sama pacarku. Emangnya aku nggak saras? Di rumah terus. Bisa ya kamu bicara sesantai itu? Kamu tahu nggak sih, Van? Aku sama ibu tuh khawatirin kamu. Handphone di telepon nggak bisa. Kamu udah makan apa belum aja tuh kita nggak tahu. Kamu tuh suka ya bikin sekeluarga tuh khawatir sama kamu. Biasanya kali Mbak, aku kan cuma nggak pulang 2 hari. Ya, tapi sama 2 hari itu aku sama ibu tuh khawatir, Van. Aku sama ibu sampai nggak tidur loh. Sampai nggak makan. Mikirin kamu tuh di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu sama siapa? Ngerti nggak sih, Van? Kalau sampai kamu dicelakain sama cowok model kayak gitu, kamu mau gimana? Udah Saras, Fanny, jangan bertengkar terus. Nggak bisa, Bu. Anak kayak gitu harus dihukum, ngerti nggak, Bu? Lah Bu, ini tuh Mbak Sarasnya aja yang lebay. Nah, tuh kan, Bu. Tak pernah pacaran sih, jadi panik berlebihan. Tuh, dikasih tau begini nih, Bu. Nggak bisa kamu Van kayak gitu terus, Van. Tidak. Ibu. Van. Fanny. Bu. Bu, Ibu. Van. Bu. Ibu. Ibu dengar Saras? Bu, Kita di mana, Saras? kita ada di rumah sakit, Bu. Tadi ibu pingsan. Kata dokter, asam lambung ibu tuh naik. Ibu banyak pikiran ya. Ibu mau ngapain, Bu? Udah istirahat dulu aja. Rumah. Bapak kamu udah makan atau belum? Bu, Fanny juga. ibu udah ya istirahat ya. Sekarang ibu mikirin diri ibu sendiri dulu ya. Bisa nggak? Mereka belum makan, Saras. Gak ada yang ngurusin mereka.
Saras ada sedikit uang buat ibu. Disimpan ya. Jangan sampai ketahuan sama bapak. Duit nih. Pak, bapak itu duitnya ibu. Saras, kamu itu jangan milih kasih, ya. Dikit-dikit ibu, dikit-dikit ibu. Hah? Duit ini gak ada artinya bila dibanding kamu numpang gratis di rumah ini. Bu, Saras tuh udah kasih info ke mereka tentang kondisi ibu. Tapi mereka nggak ada jawaban apa-apa. Tapi mereka keluarga kita, Saras. Iya justru itu, Bu. Kalau emang keluarga itu ya mereka datang lah ke sini. Ini enggak loh, Bu. Saras, kamu pulang sebentar ya. Jagain rumah. Juga Fanny. Jangan sampai dia kabur lagi. Baik, Bu. Tapi ini karena ibu yang minta ya. Bukan keinginan Saras. Mbak lama banget sih Mbak. Aku mau beli skincare sekarang. Tambahin uangnya. Van, ibu baru masuk rumah sakit loh. Dia tuh dirawat gara-gara kamu tuh nggak balik-balik, tau nggak? Sekarang kok kamu bisa sih minta duit buat beli skincare? Ya ngapain sih Mbak dibawa ke rumah sakit? Kan bisa dibawa pulang lagi. Van, asam lambung ibu tuh naik. Sakitnya makin parah. Dokter yang nyuruh ibu buat dirawat, tau nggak? Ya terus harus ngorbanin semuanya Mbak. Aku juga punya kebutuhan Mbak. Kalau kayak gini terus ya, aku males tau nggak tinggal di rumah ini. Ya kalau kamu mau pergi, pergi aja sekalian. Tapi tolong pastiin ya, sekali kamu pergi dari rumah ini, jangan pernah balik lagi. Emang siapa juga Mbak yang mau balik lagi? Aku tuh udah males tau nggak Mbak? Tinggal satu rumah sama orang sok suci kayak Mbak. Seenggaknya aku nggak pernah numpang hidup ya, Van. Sambil ngatain orang lain kayak gitu. Pak, Ibu masuk rumah sakit sendirian. Ngapain juga dibawa ke rumah sakit? Emangnya kita banyak duit? Udah tua juga, tinggal waktu. Pak, Kalau kamu pinter, mikir sebelum buang duit. Kita semua kerja banting tulang. Gak usah deh, sok paling sayang. Tuh Mbak dengerin. Makanya jangan suka ngambil keputusan sendiri. Jadi bikin repot satu rumah kan? aku tuh nggak pernah ya minta sepeser pun bantuan dari kalian. Aku tuh cuma pengen tahu, kalian tuh masih ada hati nggak di rumah ini untuk ibu? Melihat kondisi ibu saya yang terbaring di rumah sakit, Mbak Nadia. Lemas. Tidak ada satupun dari keluarga saya yang peduli kepada ibu saya, cuman saya, Mbak. Bapak bilang itu buang-buang duit. Astagfirullah. Adik saya juga malah mikirin skincare aja. Mbak, saya udah gak paham lagi, Mbak. Kamu mendapatkan berbagai macam cobaan bertubi-tubi. Iya, Mbak. Saya merasa sendiri, Mbak. Harusnya kalau ada keluarga yang sakit, saya pikir keluarga itu saling menyayangi, Mbak Nadia. Tapi kenapa di keluarga saya tidak ada? Saat keluarga kamu sendiri udah gak peduli, apakah Mbak Saras ingin menyerah atau terus berjuang? Jujur Mbak Nadia, saya sempat berpikir untuk menyerah. Tapi saya sadar kalau saya menyerah, Mbak Nadia, siapa lagi yang harus jagain ibu kalau bukan saya? Kamu anak yang sangat berbakti, Mbak Saras.
Lalu Mbak akhirnya kamu memutuskan untuk berjuang sendirian, Mbak. Apa yang terjadi setelah itu? Saya pikir saya sudah di titik terendah, Mbak Nadia. Saya yang semulanya hanya memikirkan kenapa ibu saya sakit. Ternyata ada sakit yang lebih parah lagi yang harus saya terima setelah ini, Mbak Nadia. Kalau kamu kuat, Mbak, boleh kamu ceritakan pada kami. Bu, alhamdulillah Sarah sudah dapat kontrakan kecil. Kontrakannya tenang, lingkungannya enak. Jadi ibu nggak perlu tuh balik-balik ke rumah itu lagi. Pindah? Terus rumah? Ya dari aku kecil, Saras kan selalu melihat tuh kalau ibu tuh disiksa terus sama bapak. Lihat aja Bu, udah 2 hari loh ibu di sini tuh. Mereka mana? Gak ada satupun yang dateng. Kasih kabar juga enggak. Peduli sama ibu juga enggak kan? Fani tetap anak ibu. Bapak kamu juga tetap suami ibu. Gak mudah buat ibu ninggalin mereka. Iya tapi kan mereka udah ninggalin kita Bu. Mereka tuh gak mikirin ibu. Ibu tahu, tapi gak mudah buat ibu. Hati ibu juga gak bisa. Halo? Selamat siang. Dengan Mbak Saras. Iya? Apa benar Anda punya adik yang bernama Fani? Itu adik saya? Ada apa ya? Adik Anda ketangkap karena mencuri HP. Sekarang kami amankan di pos satpam. Iya oke. Kalau kayak gitu saya segera ke sana ya. Ibu nggak boleh tahu nih kalau Fani ketangkep satpam gara-gara nyolong HP. Pasti ibu bakal makin sakit.